Salam Bapak Ibu saudara semua. Bersyukur hampir di penghujung tahun, udah memasuki bulan November, akan berakhir dan kita akan memasuki bulan atau perayaan Natal. Kita akan masuki bulan ini diterangi oleh firman Tuhan. Kita ambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal pasal 30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ya, sesuai teks yang saja. 1, 2, 3. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang senang mendengar firman Tuhan, tidak bosan. Saudara, itu kata firman Tuhan. Saudara, penulis Amsal ini satu orang, dan hanya ini topik ini yang dia tulis. Namanya adalah Agur bin Yake. Dia berasal dari Masa dan dia bukan orang Israel. Satu-satunya Amsal yang dia tulis hal ini dan sangat unik, sangat menarik. Biasanya Amsal-Amsal yang lain penulisnya. Dan satu-satunya yang bukan orang Israel. Dia sebut asalnya dari Masa. Itu ditulis dalam ayat 1. Dia melihat, saudara, ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir dan keluar, pengaruh kebudayaan luar, kebiasaan luar dalam menjalani hidup itu mempengaruhi umat Tuhan. Ya, zaman demi zaman, era demi era, punya warna sendiri, punya pergumulan sendiri, punya masalah sendiri, punya berkat sendiri. Zaman dulu sama zaman sekarang beda, dan besok pun berbeda. Saudara, satu hal yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan. Itu pasti, dan jangan pernah merasa bahwa ini akan tetap seperti ini, tidak ada. Jadi dia melihat banyak pengaruh, dan karena pengaruh itu banyak, dia cinta anak Tuhan, dan dia melihat dua hal yang sangat mempengaruhi, bahkan sekarang juga. Dia tidak mau bergeser dari poin yang dua itu. Walaupun banyak poin-poin lain, tapi bagi dia yang mau dia minta dalam doa, dua poin itu. Artinya dia berdoa itu spesifik, tidak mau melayang kemana-mana. Kalau saudara berdoa, orang punya ini, saudara juga ingin punya, itu bukan doa spesifik. Karena belum tentu itu cocok kepada saudara, orang pakai, orang beli, orang makan, dan lain sebagainya. Belum tentu. Jadi saudara, dalam hal berdoa, kita harus punya hal yang spesifik. Tidak boleh ikut-ikutan. Jangan seperti ketika kita berjalan, melihat, wah aku ingin ini, aku ingin itu, ini. Tuhan tidak mau doa seperti itu. Sehingga fokus kepada itu, kita juga berusaha untuk mendapatkan itu. Dan dia berkata karena spesifiknya,
Di dalam ayat ini, ayat 7, dua hal aku mohon kepadamu. Mu itu huruf besar Tuhan. Dia mendesak dua Tuhan, memang banyak, bukan dua saja. Perlu mobil, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Dua hal saja. Karena dua hal ini yang sangat merusak manusia. Bahkan dia mendesak kepada Tuhan, jangan tolak. Yang ini memang aku perlu supaya cantik, supaya indah, supaya dipuji orang, supaya banyak yang like dan share, banyak subscribe dan lain sebagainya, banyak membeli produk ini jualanku. Tapi itu gak ada artinya. Jadi jangan tolak. Artinya tolak yang lain-lain, boleh tolak, tapi dua ini Tuhan jangan tolak. Berani gak kita sama Tuhan ini? Bukankah kita seringkali meminta sebenarnya yang tidak begitu penting, sementara yang penting kita tidak minta dan kita tidak terima. Sehingga dia berkata sangat jelas, jangan kau tolak sebelum aku mati. Oh, ngeri kali kalimatnya. Jadi dia berpikir kalau kita berdoa, jangan pikir seperti kata penyair, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Seolah-olah dunia ini akan terus ada, kekal. Kalau kita dalam hidup ini ingat, jangan berdoa hanya sepertinya kita mau kekal di dunia ini. Ada satu masa titik berhenti dan tidak ada orang yang tahu. Tetapi sebelum dia mati, apakah itu besok matinya? Dia bilang, dua hal ini jawab Tuhan sebab aku masih hidup sekarang. Nggak tahu berapa jam lagi. Tapi doaku nih, sebelum aku mati, jangan tolak Tuhan. Seringkali orang meminta sepertinya akan dia nikmati yang dia minta. Ya, akan dia berterima kasih dan akan bahagia kalau permohonannya diminta. Jangan lupa saudara, itu sebabnya ingat Tuhan, ingat hari penghakiman, sehingga kita selalu tidak sombong, tidak serakah, tidak menyakiti orang lain, tidak menghakimi orang lain. Sebab kita semua orang berdosa. Kata Tuhan, jangan engkau mampu melihat selumbar debu pasir di mata saudaramu, atau bulu mata yang jatuh di mata orang kamu sanggup lihat tanpa pakai teropong, sementara balok di mata sendiri tidak melihat. Artinya apa? Pintar menghakimi orang, mengejas, padahal sudah dibereskan Tuhan itu. Kita masih pikir ada terus. Oh, dia itu pencuri, dia perang itu dulu. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu diingatkan tugas iblis sampai sekarang supaya orang tidak tenang. Tujuan iblis selama dia masih ada adalah dalam Wahyu 12 ayat 10, nanti dia dilemparkan termasuk pengikut yang suka mendakwa mereka, kata penulis, mendakwa umat Tuhan siang dan malam. Kau begini, supaya orang mentalnya jatuh. Kau begini, kau sesat. Mari kita lihat dulu diri kita. Andai saudara benar-benar suci betul-betul, pasti saudara diangkat Tuhan, saudara saja. Termasuk seperti Henok. Musa saja udah nabi terbesar, hanya karena emosi melihat umat, dia pukul batu karang. Padahal Tuhan bilang, berserulah kepada batu itu, maka air akan datang. Tapi emosi lihat jemaat yang memancing amarahnya, dia pukul, memang keluar air, nggak masuk ke tanah Kanaan. Jadi pengikut-pengikut yang suka mendakwa, menghakimi, Wahyu pasal 12 ayat 10 jelas.
dikatakan dia nanti akan dilemparkan. Wahyu 12 ayat 10 dalam terjemahan terbaru, dalam nyanyian kemenangan orang percaya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus, karena telah dilemparkan ke bawah oleh Yesus Kristus pendakwa saudara-saudara kita, kata penyanyi-penyanyi itu. Saudara jangan masuk menjadi orang yang pendakwa. Jadilah pengajar, jadilah bergemurahan, jadilah pembimbing orang untuk datang. Amin. Bukan pendakwa. Seorang penjahat yang sangat jantan memang harus dihukum dengan kondisi di kayu salib. Bukan satu korban yang dia buat. Mencuri, membunuh, memperkosa, berzina, lengkap. Harus, karena yang disalib itu hukuman yang terberat yang tidak ada diampuni. Kalau sekarang itu mungkin narkoba ya, langsung misalkan tangan nunggu tembak mati. Apa dibilang kepada Yesus setelah dia mohon pengampunan? Orang semua mendakwa engkau mati, tapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia diampuni, belum sempat dibaptis, belum sempat ikut perjamuan dan lain sebagainya. Tuhan berkata, hari ini aku bersama dengan engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itulah kasih daripada Tuhan kita. Dia mau kita berubah dan disucikan setiap hari. Hidup itu saudara seperti mandi, gak cukup sekali mandi, bisa 3 kali. Ketika kita berdosa, kita datang sama Tuhan. Bukan berarti menjadi suka-suka kita berdosa, tidak. Tidak. Artinya saudara, Tuhan selalu memberi waktu. Ketika anak yang terhilang itu pergi, dia tidak buat surat, jangan coba datang lagi ke rumahnya, awas. Kau tinggalkan aku di hari tuaku, kau pergi, kau minta warisan. Harusnya hari tuaku kalian bersama dengan aku, tahu-tahu aku belum mati, udah kau minta warisan. Pergi, hidup dengan segala kekayaan yang dia dapat. Apa yang terjadi setelah kelaparan? Saudara, tidak selalu kita kaya. Amin. Gak selalu kaya kok, gak selalu ada job, dan tidak selalu sehat. Pulanglah anak yang jahat. Apa kata bapaknya? Rupanya bapaknya selalu asal matahari terbit ada di pintu. Kapanlah anakku pulang ya? Di bawahnya apa semua. Kemana punya hari tua punya? Dilihatnya jauh, gaya macam-macam gaya model aku jalan. Makin dekat macam dia. Tapi kok kurus. Dulu anakku tuh ganteng kali, cakep dong, berisik. Loh, kok makin hitam? Oh iya, tapi namanya batin. Darah itu bergerak. Anakku, dan ketika datang sampai udah begitu dekat, bukan anaknya duluan datang. Anaknya mungkin jarak sekian meter berdiri termagu-magu. Bisa nggak aku balik ini? Diterima atau aku dilempari pulang. Aku dibilang aku tapi kau menghabis harta ini. Tapi ternyata si bapak itu berlari merangkulnya. Padahal baunya minta ampun. Baunya minta ampun. Dan lapar di tengoknya. Dan langsung dia bawa anaknya dituntunnya. Terus kering bau, rambutnya kotor. Mandi, ganti baju, kasih cincin mahal kita. Itulah kasih Tuhan, saudara. Nah, 2 hal ini yang perlu kita ingat, saudara, menjelang masuknya bulan-bulan damai, bulan-bulan sukacita, bulan Desember, bukan bulan peperangan.
Jangan tolak, katakan juga ini menjadi doa saudara. Sebelum aku mati, yakni saudara jangan lupa ini yang Tuhan maukan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, siapa sih yang suka curang, bohong? Minta uang, minta guru, buku, ini harganya sekian, saudara naikkan. Pernah nggak? Lalu yang pernah sekolah, pernah nggak? Suci kali saudara ya. Mak, untuk beli ini mau Natal, kayaknya sekian mak, 2 kali lipat harga yang diminta. Atau jualan, modal aja tak sampai, padahal untuknya banyak. Hanya curang, kita salib rezeki orang, berbohong. Rupanya ini saudara membuat orang begini, mementingkan diri sendiri. Jadi ini memang hal-hal yang umum karena orang dunia ternyata seperti itu. Agama-agama lain dia lihat begitu, curang. Dan mulai masuk ke tengah-tengah gereja. Jangan sempat sama dengan orang yang di luar. Orang-orang lain merusak, membunuh, mencuri, mencemarkan nama baik di mana-mana, emosian di mana-mana. Kenapa anak Tuhan menjadi ada? Mulai masuk seperti itu. Dia lihat begitu, dia memohon supaya dia sendiri jangan sampai seperti itu. Nomor 1 saudara, ternyata dalam hidup ini yang selalu menggoda kita adalah curang. Pernah nyontek? Pernah? Penggemar belum pernah. Sampai ini penentuan. Penentuan soalnya. Kapan lagi? Kalau ini habis ini. Kiannya macam-macam. Tapi untunglah nggak ketahuan. Sebenarnya nggak bagus begitu ya. Jangan ditiru ya. Udah bertobat soalnya. Ya bertobat agak sekolah lagi. Nah, itu nomor 1. Jadi kalau nanti kita ada usaha, berusaha ya lebih bagus. Rezeki makin lancar. Amin. Ya. Kalau memang anak Tuhan itu, tetangga bilang rezeki anak soleh tak kemana-mana, pasti dapat. Ada saja rezekinya. Yang kedua, saudara, permintaan yang kedua, jangan tolak Tuhan. Yang pertama, jangan tolak. Artinya selalu ada di hatiku Tuhan, supaya aku nggak berani lakukan itu. Adalah di hatiku, nggak berani aku lakukan itu. Yang kedua, jangan berikan kepadaku. Wah, bertolak belakang. 2 hal yang bertolak belakang. Apa diberikan yang dikatakan? Padahal bertolak belakang. Jauhkan, jangan berikan kepadaku kemiskinan. Oke? Ini memang dua ini top set 2 ini. Tetapi ada kata atau kekayaan. Ada sih nggak mau kaya. Aduh, ternyata 2 bertentangan ini membahayakan. 2 ini membahayakan, serba nggak enak. Itu sebabnya sampai sekarang orang yang paling banyak melanggar hukum orang kaya. Boleh cek di mana-mana. Orang kaya makin jahat. Itu di mana-mana. Makanya dibilang jangan minta kaya. Yang penting ketika butuh ada. Amin. Yang penting ketika butuh ada aja jalan keluar. Enggak gitu kaya tadi. Karena kaya ini memancing. Kalau ada di tangan saudara, langsung ada sekian M, saudara bisa pingsan. Gak pernahnya megang uang sebanyak ini. Ketika berserak misalnya di kamar saudara,
nggak berani lagi keluar tamu di kamar. Kunci. Ini bermiliar ini emas batangan, emas antam banyak. Di mana mau disimpan ini? Terakhir semua CCTV. Mau beli berhamburan uang ini. Waduh, banyak kali. Besok sebu. Anak muda ngerti sebu? Nggak tahu. Wah, pintar bumi ke bahasa Korea. Sekarang banyak orang mulai korset karena yang begini. Mana tidak siap diberkati. Itu sebabnya ayat ini, jangan minta miskin, janganlah Tuhan serta aku miskin. Kalau miskin cenderung mencuri. Tapi ternyata orang kaya pun mencuri juga. Jadi dua-duanya nggak betul. Jadi kalau kita sekarang ini nggak juga kaya, nggak juga miskin, amin. Tak kaya-kaya amat kan? Tapi ternyata punya kan, bisa jalan. Supaya kita selalu berharap kepada Tuhan dan merendahkan diri. Bersungguh berharap pasti Tuhan kasih. Pasti Tuhan kasih. Asal kita tidak menjadi mau meraup sebuah dunia ini. Dan dikatakan dalam ayat ini, saudara, kenapa alasannya dia nggak mau dua itu? Karena ada side effect-nya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan ambil bagian orang. Amin. Itu poinnya. Sudah ada porsi masing-masing tiap keluarga. Sudah ada bagian masing-masing. Jangan makan yang bukan makananmu. Amin. Yang bukan rezekimu. Boleh. Nikmati, syukuri apa yang ada. Di luar itu berbahaya. Tidak usah kita cuma ikutin orang lain. Semakin kita kaya, semakin kadang-kadang kita tidak bisa menjalani secara lurus. Lo lihat orang kaya ya, udah kaya sedikit flexing. Paham flexing anak muda? Sedikit flexing, tiba-tiba ditangkap KPK, beroleh pangkat jabatan, flexing, ditangkap. Anaknya juga ikut flexing, menganiaya lain, masuk penjara. Anaknya merasa kaya, bapakku pejabat, bapakku begini. Itu sebabnya saudara, mari kita jangan melihat supaya kita seolah-olah lebih dari yang lain. Jangan. Yang biasa-biasa saja, sebab Tuhan kita dia kaya, semua dia punya, tapi dia rela menjadi sederhana. Bawaan Tuhan itu sederhana, pengikutnya juga begitu. Kaya kita, tapi gak tampil gimana-gimana gitu. Kita ini kaya karena kita anak Bapa di surga yang kaya raya. Tapi kita tampil menjadi berkat. Tuhan Yesus datang menjadi berkat. Dan visi kita juga sebagai anak Tuhan, kita datang seperti Tuhan Yesus, pengasih, penyayang, pengampun. Bukan. Sampai sekarang Tuhan Yesus belum tampil sebagai hakim. Udah? Belum. Nanti. Kita mau menjadi berkat. Bapak Ibu, jadilah berkat. Ketika diminta mau menjadi berkat, Tuhan kuatkan aku untuk menjadi berkat. Kuatkan aku Tuhan, sebab semua yang ada padaku titipan. Semua yang ada padaku. Ada satu sayur pujian kita. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Ada kalimatnya, semua yang ada padaku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Itu bukti kasih Tuhan. Semua ini yang nempel di badan kita ini titik datang gak bawa apa-apa. Kembali dikatakan
pulang nggak bawa apa-apa. Mau saudara punya lempengan emas macam-macam, emas meroket, mau 3 juta atau 1 gram? Halo? Di mana saudara simpan? Pertanyaan, di mana? Pasti bingung kan? Di bawah bantal. Kalau saudara bingung menempatkannya, lupa saudara tempatnya, dia gila. Bisa lupa. Saking bingung tadi, gimana ya? Sini. Teman saudara pula pas lewat nanti dia mau di lemari, mau pinjam apa? Mana ya? Saudara bisa lupa menempatkannya dan tak ketemu. Bisa orang jadi rintik karena engkau menempatkan hartanya. Apa rintik anak muda? Bisa. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan bersyukur. Amin. Orang kaya itu banyak penyakitnya, banyak kali penyakitnya. Jangan pikir senang itu, tidur pun tak tenang. Padahal kita ya lapar-lapar, hanya makan nasi padang, terletak di situ. Tak tunggu 10 menit, Iya Pak ya? Mereka spring bed dari Amerika, asing, betah, sour, putar sini, tak tidur, putar sini, beri kepala. Ini fakta. Ini mana Bapak Ibu? Ini mana? Bingung kan? Bapak Gembala pun bingung, gak mau duduk. Miskin susah, kaya susah. Artinya adalah mari kita nikmati berkat Tuhan yang ada. Amin. Jadilah tiap hari selalu ada berkat baru, selalu ada baru, selalu ada baru. Amin Bapak Ibu. Tiap hari ada saja. Jangan khawatir. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Besok ada lagi Bapak Ibu. Amin. Sampai kali bikin penyakit besok hari ini aja belum tuntas. Nikmati. Tuhan baik. Amin. Tuhan itu baik sebarang kasih. Dan kedua tadi membuat banyak hancur. Rumah tangga bisa hancur karena miskin. Angka perceraian di Indonesia termasuk di kalangan agama Kristen paling banyak minta cerai sekarang ini wanita, karena miskin dan karena kaya. Ini fakta. Di semua. Satu kali ada ketua badan kerjasama antar gereja, dia memiliki gereja besar di Batam ini, bukan etnis dari Sumatera. Kaya betul. Ketika borunya menikah, diundang wali kota, pejabat, artis, hamba-hamba Tuhan, semuanya pendeta besar. Meriah. Borunya itu menikah dengan seorang jemaat biasa. Sementara boru pendeta kaya raya. Gak sampai 2 tahun borunya digugat cerai sama jemaat yang laki-laki itu. Alasannya apa? Sombong, banyak gaya dan menghina aku sebagai suami. Masuk ke persoalan pengadilan, cerai. Pendeta besar karena sombong, karena harta, dia kagak jemaat itu. Kau untung diterima sama bapakku loh, kau jadi menantu, kau gak punya apa-apa. Cerai, runtuhlah sembah-sembah, jabatan pun lepas. Ini fakta. Jadi hati-hati dengan
ucapan-ucapan kita, yaitu tadi kesombongan. Karena itu mengenai perkataan ya, curang dan bohong itu dari mana? Perkataan. Bohong kan perkataan. Gajiku sekian, adanya ini, bohong. Curang. Jaga perkataan yang menusuk hati orang, menyinggung, menghina, menghakimi, buang. Kita bukan siapa-siapa. Amin Bapak Ibu. Kita bukan malaikat. Kita orang berdosa. Doa satu pemungut cukai berbeda dengan doa orang Farisi. Apa kata doa orang Farisi itu? Aku 2 kali berpuasa dalam seminggu. Aku teratur kasih persepuluhan. Aku tidak berzina, bla bla bla. Aku tidak sama dengan pemungut cukai itu. Sombongnya minta ampun. Memang dia lakukan bagus, tapi kata-kata itu menusuk hati Tuhan Yesus. Kau sombong, menjengkam orang. Sementara pemungut cukai, memang itu ada perumpamaan Tuhan Yesus adalah dikatakan dia nggak berani menatap ke langit berdoa menyembah. Dia menundukkan kepala dan menepuk-nepuk dadanya. Tuhan, aku orang berdosa. Bentar, orang berdosa nggak? Orang berdosa jangan suka menghakimi orang lain. Jangan. Karena saudara dan saya ada di pihak yang sama. Amin. Amin. Seperti itu. Kita bukan pendakwa diangkat Tuhan. Kita menjadi pemberi berkat, pencerah, menyinari. Itu sebabnya ada firman Tuhan mengatakan akar segala kejahatan apa? Apa? Cinta. Cinta apa? Uang. Inilah. Boleh punya uang tapi jangan jatuh cinta. Ini paling ngeri. Kalau udah cinta ini buta mata saudara. Ya kan? Ya kan kalau jatuh cinta, pernah jatuh cinta? Dinasihati itu tak mempan. Tak mempan kalau lagi jatuh cinta. Jangan ke situ man. Tak cocok kita. Jangan ke situ boru. Tak cocok kita. Cocoknya Pak, cinta ayahku. Hati-hati ya anak-anak gadis, anak muda. Cinta nggak bisa bikin kenyang. Perluan, perluan, perlu sekolah. Makanya jangan pakai cinta aja. Sekolah yang bagus. Kita perlu gak modal cinta aja. Apa ini? Pintar kalau soal itu ya. Karena memang menghitung uang ini begini kita. Dan itu teliti kali. Ulang lagi, belum pas. Paling sulit loh menghitung uang ini daripada sulit dibuat mesinnya. Sebab sehari-hari kita takut salah. Takut kelebihan ketika mau bayar kan. Takut kelebihan. Saking takutnya, saking golingnya. Ya sempat kelebihan. Tapi pintar orang yang dibikin mesin beres dan hampir tidak ada kekeliruan. Jadi saudara, jangan kita pikirkan soal harta saja. Kalau saudara makin punya harta, kirimlah ke rekening saudara. Nggak tahu entah dari mana. Ini hanya gambaran saja. Sekarang ini kan musim kayak gitu ya. Tak tahu rekening itu datang sendiri. Bapak Buang berpikir ketika baca cerita itu, mudah-mudahan masuk ke rekeningku. Hanya canda aja ya. Tapi ada berita begitu kan, salah masuk gitu kan, dan menjadi tidak aktif pula. Syukur masuk 2M. Didiamkan lagi, saya tahu masuk lagi. Pokoknya ada peraturan karena ada gitu. Asal dikirim orang. Tujuannya apa?
Rupanya uang itu nanti ada kasus supaya terbawa juga. Hati-hati. Amin. Kalau tiba-tiba 5M di rekening saudara, apa mau bikin? Bikin apa? Bingung kan? Belum benar-benar aja udah bingung, apalagi udah benar-benar. Ini belum benar-benar udah bingung, apalagi udah benar-benar. Dan ketika itu benar-benar, kalau udah rumah tangga pasti berkelahi. Ya berkelahi. Si bapak bilang ini, bukan, ini. Bentar aja lah. Berarti di dua-duanya. Jadi kalau saudara masih ada sampai sekarang, walau ada hari ini, besok belum tentu. Saudara takut? Saudara takut? Datang sama Tuhan aja, itu aja. Yakinlah, kalau Tuhan masih kasih matahari terbit bagi saudara, besok yakin Tuhan ada di masa depan itu. Amin. Tuhan ada di hari esokmu. Itu sebabnya jangan sempat harta itu membuat cinta luntur. Jangan sempat kekurangan membuat cinta luntur. Sebab bisa nggak cinta luntur? Oh bisa kali tuh. Bisa kali. Itu sebabnya Tuhan memberi nasihat bagi orang yang berjanji. Efesus pasal 5. Itu soal janji ya. Efesus pasal 5. Tuhan tahu siapa yang paling susah, paling berat, agak susah dibentuk. Efesus pasal 5 ayat 23. Dimulai dari ayat 22. Ini tentang dua orang yang sudah berjanji. Ya, pendeta, pastor, pasti pertanyaannya hampir mirip dengan ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Catat garis bawahi, kepada Tuhan. Ngeri gak? Lalu sekali lagi, kepada Tuhan. Seolah-olah suami itu Tuhan, mewakili Tuhan di dunia. Ngeri kali ayat itu. Siapa sih suka ngejek suaminya? Bertobat. Kenapa ayat ini muncul? Memang pertama yang membuat jatuh perempuan. Makanya dulu kan dibilang, kau dulu bikin jatuh suamimu, sekarang tunduk. Kawasan bikin kau kemarin tunduk, dan tundukmu seperti sama Tuhan. Ngeri gak? Ngeri kali bu. Dan bukan kepada suami duluan dia bahkan, sama perempuan, karena dia pertama membawa dosa ke dunia. Dan itu berat memang, menundukkan. Kenapa? Kita ngomong sedikit udah 1000 peluru menyerang kita. Iya Pak ya? Paling sulit loh. Kita baru tembak 1, kita bilang 1000. Tiap hari ya, tapi untungnya ya para suami nggak tumbang-tumbang ya. Walaupun ditembak, imbang ya. Tapi itulah keunikan. Tapi heran saudara, mudah-mudahan bapak-bapak tidak seperti dia. Seringkali laki-laki duluan mati karena kebanyakan ditembak. Itu fakta. Coba lihat rumah-rumah tangga kampung kita dulu, cek siapa ada budak. Perlu coba kita teliti, ini penelitian. Siapa? Kalau yang widow ada di gereja kita, tapi gereja kita agak beda dikit ya. Ada juga ya yang ditinggal sama ibu. Bukan mau mengungkit saudara, bukan mau menghina, karena kita juga seperti itu nanti bye-bye juga dengan yang sebelah kita. Iya Pak ya? Pak Gembala
biarpun ditembak tegak berdiri karena melayani Tuhan. Amin. Amin. Melayani Tuhan, ditembak tegak lagi. Karena ada Tuhan di dalam, itu yang membackup. Amin. Ada Tuhan. Selanjutnya di Efesus itu dikatakan alasannya karena suami adalah kepala. Kepala sekolah harus punya wibawa. Wakil kepala sekolah tahu diri. Apalagi yang lain-lain. Karena suami adalah kepala. Kepala dari siapa? Daripada istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Catat ini. Catat, dalam segala sesuatu. Jangan main tawar-menawar. Benar gak ya yang itu? Benar gak? Artinya dalam perkara apapun, jenis apapun, dengar. Dengar. Dalam perkara apapun, dengar. Kalau mau awet ya. Amin. Amin. Jangan mentang-mentang punya peluru tembak terus. Simpan peluru itu. Tahan. Dan kepada suami lain pula, nggak ada cerita tunggu. Dia berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Amin. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Intinya begitu. Selama masih suami mengasihi seberat apapun tembakan, dan kasih ini dalam bahasa aslinya agapau, bukan eros, bukan nafsu badan, bukan juga filio persaudaraan, tapi agape. Sebagaimana Kristus rela mati bagi jemaat, semua dia kasih, semua merendahkan dirinya. Walaupun jemaat itu banyak macam-macam tingkahnya, dia kasih, dia kasih, dia tidak tolak. Demikian juga suami dikatakan seperti Kristus mengasihi jemaat. Mana lebih ngeri? Antara tunduk dengan kasih agapau, mana lebih ngeri? Yang dituntut. Tuhan tahu dua-duanya berat. Paling berat buat istri bukan mengasihi, tunduk. Makanya dibilang tunduk nomor 1. Kalau dalam tunduk itu ada kasih. Dan kalau laki-laki atau suami itu mengasihi, dia rela capek kerja siang malam. Amin. Amin. Dia rela untuk anaknya, rumahnya, rela nggak ganti baju, rela bajunya kering di badan, rela diterpa matahari, rela dibentak-bentak atasan, demi pulang ke rumah ada, walaupun istrinya cerewet ada, demi anak yang bandel, yang jujur tetap ada. Itu bapak yang baik. Amin. Amin. Bapak yang baik. Apakah bapak bebas dari kesalahan? Ada. Mungkin dia berantem juga di TV. Mungkin dia minum, tapi dia tetap ada tanggung jawab kasih. Tetap ada. Jadi 2 hal tadi pegang. Kalimat jangan curang, jangan suka bohong. Yang kedua, tak usah repot minta kekayaan. Yang penting lancar, punya anak lancar, sekolahnya kuliah kerja lancar. Amin. Amin. Anak berumah tangga lancar, semua Tuhan tolong. Amin. Ada kerja, penghasilan sehat, bahagia, romantis, suami istri, anak-anak.
Bahagia nggak? Walaupun kita mungkin jalan, nggak ada kendaraan, ada orang harus naik kendaraan karena kakinya udah tak beres. Tapi kita nggak punya kendaraan jalan kaki, kaki kita beres. Pilih mana? Punya kendaraan tapi kaki tak beres, atau kaki beres, jalan juga. Pilih mana? Pilih punya kaki beres lah. Kalau kita beres, kita bisa kerja, bisa beli mobil. Amin. Banyak kerja yang bisa dikerjakan. Tapi kalau udah sakit-sakit, biar naik mobil mewah, mau dibawa kemana dunia ini? Pakai AC nggak bisa karena sakit ya. Mobil pakai AC nggak bisa. Buka dulu Pak. Nggak tahan lagi. Nggak bisa. Mabuk aku Pak. Pak, nggak tahan aku naik pesawat. Jantungan aku. Ada uangnya loh. Amin. Bersyukur selalu. Mari kita bangkit berdiri sekarang. Tuhan baik bagi saudara. Bersyukur tetaplah setia dalam kasih Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan, pertolongan, kesabaran. Kita mau aminkan firman Tuhan itu. Betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Kita boleh saling mengasihi, saling tunduk, menghargai, memulihkan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur.